Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Salma Hanifah. Saya dari Prodi D4 Profesi Bidan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan dengan membawakan tema pemenuhan gizi pada lansia sebagai upaya pencegahan osteoporosis. Nah, untuk membantu supaya kegiatan penyuluhan ini berjalan lancar, maka saya membutuhkan bantuan media-media. Yang pertama, media yang saya gunakan adalah papan tulis. Selanjutnya, media yang saya gunakan adalah laptop. Dan yang terakhir adalah leaflet. Kira-kira seperti apa ya gizi pada lansia? Ikutin aku terus ya. Sebelumnya perkenalkan, Ibu, nama saya Nabila Salma Hanifah. Saya dari Prodi D4 Profesi Bidan di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Tujuan saya menemui Ibu adalah untuk melakukan penyuluhan mengenai gizi pada lansia sebagai upaya pencegahan osteoporosis. Sebelumnya, Bapak Ibu boleh memperkenalkan diri, nama Ibu siapa dan umurnya berapa? Nama saya Haja Martina, umur 65 tahun. Saya panggil Ibu Martina Ya, okay. Ini mungkin buat dibaca-baca, soalnya takutnya kecepatan. Ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu ke Ibu. Ibu tahu nggak sih lansia itu apa? Menurut Ibu lansia itu apa? Batasan umurnya berapa? Atau siapa yang udah bisa disebut lansia? Kalau lansia itu umur 60 ke atas ya? Ya, betul. Ya. Jadi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 dikatakan bahwa lansia itu sejak usia 60 ke atas. Tapi ada menurut dua ahli bahwa ada batasan-batasan usia yang bisa dikatakan lansia. Nah, menurut WHO itu ada 4 kriteria. Yang pertama pertengahan, lansia itu sendiri, terus lansia tua dan usia sangat tua. Nah, kalau yang pertengahan ini tuh yang mau menuju lansianya. Jadi kayak saya mungkin dulu sempat pernah remaja, terus sekarang saya udah remaja akhir mau menuju dewasa. Nah, kalau pertengahan ini itu dari usia 45 sampai 59 tahun, dikatakan pertengahan. Sedangkan kalau lanjut usia itu dari 60 sampai 74 tahun, dan berarti Ibu sudah masuk ke lansia. Nah, sedangkan lansia tua itu dari 75 sampai 90 tahun. Nah, untuk yang sangat tua itu di atas 90 tahun. Nah, sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sendiri, itu kriterianya ada 3. Nah, yang pertama itu pralansia, yang kedua lansia, yang ketiga itu lansia dengan resiko tinggi. Nah, kalau yang pralansia ini sama kayak yang pertengahan tadi, sejak 45 tahun sampai 59 tahun. Sedangkan kalau yang lansianya itu dari 60 sampai 69 tahun. Nah, bedanya kan di yang ini nih, lansia risiko tinggi. Nah, lansia risiko tinggi itu sejak 60 atau 70 tahun ke atas, tapi dengan membawa penyakit tertentu, kayak misalnya diabetes atau jantung koroner kayak gitu-gitu. Sebenarnya di lansia ini terjadi beberapa perubahan. Mungkin Ibu ngerasain kayak misalnya indera pengecapnya berkurang, atau penciumannya berkurang, atau penglihatannya berkurang. Nah, itu wajar karena memang pada lansia itu ada beberapa aspek perubahannya, dari segi fisiknya, dari segi sosialnya, dari segi mentalnya. Nah, kalau dari segi fisiknya itu fungsi-fungsi organ tubuhnya berkurang seperti yang saya tadi sebutkan, itu dari indera pengecapnya. Jadi kadang kan suka makanan yang enak jadi kayak hambar gitu ya, nggak kayak anak remaja makan lahap aja gitu, dihajar aja gitu. Nah, sedangkan kalau yang mentalnya itu dari
cara beradaptasinya, karena kan biasanya kalau ibu kan sebelumnya selalu sama anak kan ya, dari kecil sampai anaknya dewasa bareng-bareng terus, kalau ada apa-apa ada yang bantuin gitu. Dan tiba-tiba pas anaknya sudah dewasa, sudah lepas, ibu jadi kadang sendiri, jadi harus apa-apa sendiri gitu. Nah itu kadang mempengaruhi mental ibunya. Nah terus dari segi sosialnya itu dari kemampuan ibu dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Kenapa? Soalnya kan kalau dibandingkan dengan anak-anak dan remaja, anak-anak dan remaja itu kan lebih hiperaktif ya, lebih bisa bersosialisasi dengan orang banyak itu lebih gampang gitu. Sedangkan kalau yang sudah berusia lanjut kadang karena udah energinya sudah berkurang, jadi udahlah malas atau gimana gitu ya. Nah ini sekarang masuk ke gizinya ya Bu. Nah, kan seharusnya tuh kita walaupun udah lanjut usia tuh tetap sehat gitu ya. Nah, tapi kenapa sih kok ada aja yang sakit, ada yang kena jantung koroner, ada yang kena stroke, ada yang kena diabetes. Nah, itu tuh karena bisa kelebihan gizi, tapi bisa juga kekurangan gizi. Nah, kenapa ibu itu bisa atau lansia itu bisa kekurangan gizi? Nah, yang pertama itu karena adanya penurunan fungsi indera pengecap. Nah, karena penurunan fungsi indera pengecap sendiri, jadi karena makanannya terasa nggak enak gitu, jadi kayak malas makan gitu, harus diaya-aya dulu, karena kakek saya sendiri juga harus ayo makan, kalau nggak disuapin gitu baru mau makan gitu. Nah yang kedua yaitu kurang gizi. Nah biasanya apa ibu udah ada gizi yang mana atau belum? Ada. Nah itu ibu jadi kurang nafsu makan apa tetap sama aja? Iya emang kurang Ya, jadi kurang nikmat gitu ya makannya. Kurang, iya nggak, maksudnya tuh nggak kayak masih muda, nggak beda. Iya. Nah yang ketiga yaitu berkurangnya indera penglihatan dan pendengaran. Nah ibu saya sendiri walaupun belum masih lansia lah ibu saya, itu kadang saya bilang ini warnanya biru tapi misalnya memang warna hijau. Ya kadang suka berbeda. Nah ya itu berarti kan wajar ya, karena memang ada perubahan itu. Nah yang keempat yaitu penurunan aktivitas fisik. Nah kenapa sih kok penurunan aktivitas fisik ini bisa berpengaruh ke gizi? Apa hubungannya gitu kan dari aktivitas fisik kok ke gizi? Gizi kan apa yang kita makan ya. Nah jadi dengan semakin banyaknya aktivitas yang kita lakukan, maka tubuh kita tuh makin banyak mengeluarkan energi. Nah energi yang dikeluarkan oleh tubuh ini tuh dipakai untuk memproses makanan yang kita makan. Nah jadi makanan yang kita makan ini nggak jadi sampah atau nggak malah menumpuk jadi lemak jahat gitu. Nah nantinya dia diproses bisa jadi cadangan makanan, terus juga berfungsi untuk sel-sel tubuhnya yang lain gitu. Nah terus yang kelima itu riwayat penyakit sebelumnya gitu. Ibu ada nggak kayak ya mungkin masih dari dulu ya sakit mah gitu. Oh ya, saya juga ada sakit masih Bu. Masih muda ya. Iya, saya dari kecil tuh kayak minum kopi aja langsung pedih gitu. Terus telat makan sedikit langsung pedih gitu. Terus yang keenam itu obat-obatan tertentu juga bisa mempengaruhi kurangnya nafsu makan gitu. Nah, gimana sih biar ibu walaupun udah menua nih tapi tetap sehat gitu? Gimana caranya? Nah, yang pertama itu dengan manajemen berat badan. Nah, manajemen berat badan ini supaya berat badan itu tetap stabil. Nah, gimana caranya? Jadi dari IMT ini bisa digunakan buat kita tahu kita tuh ideal atau enggak. Gitu. Nah, IMT ini kan sebenarnya ada kriteria, ada buat anak-anak, ada buat remaja, ada buat dewasa. Nah, yang saya cantumin di sini tuh untuk dewasa. Nah, jadi rumusnya itu berat badan dibagi dengan tinggi badan dikali dengan tinggi badan. Nah contohnya aja berat badan saya terakhir sekali saya ukur 60. Gak tahu. Ya Allah, Saya 53. Oh 53. Tinggi badan ibu 145. Pakai. Berapa tadi berat badan ibu? 53. 53. 53. Terus kalau tinggi badan ibu tadi 145. berarti dalam meter 145 ya. Nah dibagi 1,45 kali 1,45. Nggak kurang ideal ya, tapi kan sudah tua. Biar nggak kelebihan atau nggak kekurangan. Iya biar tahu ya. Nah hasilnya 25,02. Berarti masuknya ke sini Bu. Bagian operasi.
tapi dikit dikit. gitu. Nah ini bisa diukur nih Bu setiap minggu. Jadi kalau misalkan Ibu setiap harinya ada kenaikan 0,5 itu harus hati-hati karena kan kalau 0,5 kalau dikali seminggu udah naik Berapa, 3 iya. kiloan Iya. Oh Jadi itu ini kelebihannya berapa? kelebihannya berarti nggak nyampe 1 juga 0,3an. Iya. Nggak apa-apa ya. Ya yang penting di sini kontrol aja. Iya. Nah selanjutnya yaitu ada pembatasan asupan. Nah pembatasan asupan ini ada garam, gula, lemak, alkohol, zat kimia tambahan dan rokok. Nah kenapa garam ini harus dikurangin? Nah karena kan tubuh kita itu 60% darah, air, dan sisanya itu darah kan. Nah sedangkan sifatnya garam ini itu mengikat air. Nah kalau misalkan kita mengonsumsi garam terlalu banyak, si air ini malah diikat sama si garam itu untuk dibuang keluar tubuh. Nah jadinya darah kita makin kental. Nah kalau darah kita makin kental, si pembuluh darah ini makin keras usahanya buat ngedarin ke seluruh tubuh. Makanya suka dibilang kalau darah tinggi. Iya. Nah ya itu Bisa makanya. pembekuan juga ya. Nah tadi kan udah ya garam. Terus kalau gula sama lemak ini kan sifatnya kompleks ya, jadi harus dipecah terlebih dahulu supaya bisa dicerna sama tubuh. Nah sedangkan kan tadi saya bilang kalau semakin tua itu proses supaya tubuh bisa memetabolisme makanan yang dimakan itu makin lemah karena penurunan aktivitas tadi. Nah jadi usahain dikurangin konsumsi gula sama lemaknya gitu. Nah terus Tapi nggak bisa gorengan. boleh tapi cuman dikit Ya, gitu. Nggak sebanyak kalau remaja Masih kan muda ya, iya. apa aja dihajar ya. Terus penambahan asupan ini berupa serat sama kalsium. Kalau serat itu supaya untuk memperlancar pencernaan kan ya. Nah kalau kalsium itu untuk menguatkan tulang ibu gitu. Nah salah satunya yang tema yang saya bawa ini untuk mencegah osteoporosis tadi. Nah konsepnya selanjutnya yaitu mengkonsumsi suplemen. Nah suplemen ini bisa penambah vitamin C, vitamin B, vitamin E, vitamin B12, vitamin D. Soalnya vitamin D sendiri kan susah ya kalau nyari dari makanan, malah untuk bisa mendapatkan vitamin D itu dengan berjemur di matahari itu Jam berapa? pukul pagi di atas jam 8. Pokoknya jangan siang, kalau siang kan mataharinya udah bukan matahari yang sehat ya. Kalau nggak salah sih dari jam 7 sampai jam 10 atau 9. Kalau kalsium kalau dari makanan apa tuh? Kalau kalsium Selain itu bisa dari dari susu. Oh, susu olahan ya mungkin kayak keju gitu. Atau dari suplemen juga bisa. Nah selanjutnya yaitu melakukan pekerjaan rumah. Nah pekerjaan rumahnya nggak usah yang berat-berat ibu, yang penting ibunya tetap gerak. Kadang kan ada yang udah tua nggak usah ngapa-ngapain gitu. Nah kalau olahraga teratur baru itu senam aerobik bisa. Boleh gitu, kamu umur 60-an? Boleh, tapi ya kan ada tuh saya pernah lihat kayaknya khusus buat lansia gitu. Ada olahraga bareng-bareng gitu. Iya, saya iya. dekat rumah saya. Kalau iya. Kalau buat yang masih muda mungkin beda lagi gerakannya ya. Senam jantung kalau Iya. tua. Nah terus jalan kaki ibu bisa keliling-keliling kompleks itu bisa. Terus jogging bisa, bersepeda bisa gitu kan lumayan. Nah di sini saya mau ngasih rekomendasi porsi makanan untuk ibu Lansia. sebagai lansia. Yang pertama dari buah dan sayurnya. Nah biasa dari yang saya bukan dari buku itu dikatakan bahwa 5 porsi sehari gitu. Nah 5 porsinya itu tuh berapa gram? Nah, 150 sampai 250 gram buahnya. Nah ini tuh kira-kira 2,5 potong gitu. Terus kalau sayur ini kira-kira 1 piring, Satu mangkok. satu piring atau 1 mangkok. Nah, itu kan 1 mangkok nggak mungkin sekali makan langsung habis ya. Nah itu bisa buat 3 kali sehari. Nah selanjutnya itu beras, gandum, biji-bijian. Nah ini kan bisa didapat dari nasi. Nah nggak apa-apa konsumsi nasi putih juga, cuman dalam porsi yang sedikit karena kalau nasi itu kalau nggak salah saya cari itu 90 kalori biasanya. Nah itu bisa dikonsumsi 150 sampai 300 gram per hari. Nah, 1 centong nasi itu sama dengan 100 gram. Jadi mungkin perkiraan 2 sampai 3 centong aja gitu. Sehari ya. Sehari. Banyak tuh. Sehari kan berarti kalau dibagi-bagi 1 kali makan 1 centong gitu ya. Nah, selanjutnya itu sumber protein. Nah, sumber protein ini kan ada tempe, ada tahu, ada kacang-kacang
kacang-kacangan, ada telur. Nah kalau telur itu satu butir telur rebus itu kira-kira 55 gram. Nah di sini kan butuhnya 150 sampai 200 gram tuh. Nah sedangkan telur rebus sendiri tuh satu butirnya 55 gram. Nah kalau tempe itu kira-kira 2 potongnya itu tuh 50 gram, tahu juga segitu kalau Berarti sama ya? kira-kira segitu. Jadi sama apa tadi, kacang-kacangan. Nah kalau kacang-kacangan itu kira-kira 2 sendok makan aja per hari gitu. Misalkan kalau mau bikin sup kacang merah atau apa gitu. Kacang goreng. Boleh ibu, boleh. Nah terus ini tadi susu atau olahannya kira-kira ya 3 gelas per hari. Iya, susunya. Iya susunya. Nah kalau minyak, nah tadi kan ibu bilang mau gorengan tuh masih boleh, cuman segini aja, kira-kira 8 sendok ya? Iya 8 sendok makan. Nah terus gula dan garam. Nah gulanya itu kira-kira 4 sendok makan, kalau garamnya itu 1 sendok teh aja gitu. Nah selanjutnya itu ada apa aja sih masalah-masalah gizi pada lansia. Nah yang pertama itu ada obesitas atau kegemukan. Nah ini kalau kelebihan gizi. Nah kalau yang kek itu singkatan dari kekurangan energi kronik. Kronik itu maksudnya dalam jangka waktu lama, jadi orang yang kekurangan energi dalam waktu yang lama gitu. Nah terus ada kurang zat gizi mikro. Nah zat gizi itu kan ada 2 ya, ada makro. Makro itu dalam zat gizi yang dibutuhkan dalam porsi yang banyak, kayak karbohidrat, protein, lemak, itu masuknya ke zat gizi makro. Sedangkan kalau yang mikro itu yang cuma sedikit, kayak vitamin sama mineral, vitamin A, B, C, D itu masuknya ke mikro. Nah tapi vitamin mikro ini zat gizi mikro ini dibutuhinnya cuma sedikit, cuman kalau nggak dikonsumsi sama sekali itu bisa berakibat fatal. Nah contohnya yang osteoporosis nanti saya bahas. Nah obesitas ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama pola makan. Nah ada yang orang pola makannya itu selalu harus banyak, nggak bisa kenyang orang. Kadang habis makan harus ada makanan penutup, harus makan nasi, harus banyak gitu. Nah tapi ternyata orang itu aktivitasnya sedikit. Nah itu jadi nggak ada keseimbangan antara porsi makanan dia makan sama aktivitas yang dia lakukan gitu, sama energi yang dia keluarkan. Nah jadinya berakibat pada metabolisme. Nah metabolismenya ini nggak punya energi buat ngolah makanan yang dimakan, jadinya malah menumpuk, jadinya malah lemak jahat, bukan bermanfaat buat tubuh. Nah, selanjutnya yang kekurangan energi kronik. Nah kekurangan energi kronik ini karena adanya kurang nafsu makan dalam jangka waktu yang lama. Nah ini bisa menyebabkan kurang energi kronik. Nah selanjutnya makanannya terasa tidak enak, sehingga terjadi karena adanya penurunan indera pengecap tadi. Terus karena gigi yang tanggal juga itu bisa jadi kurang nafsu makannya. Terus ada gangguan kayak stres, merasa kesepian jadi malas makan. Nah itu juga bisa menyebabkan kayak. Selanjutnya ya ini kekurangan zat gizi mikro yang sudah tadi saya jelasin, itu kayak vitamin, yang kalsium, terus mineral. Nah itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit ini, jantung koroner, hipertensi, diabetes, sama osteoporosis. Nah yang akan saya bahas itu kan osteoporosis. Nah ibu tahu nggak sih osteoporosis itu apa? Menurut ibu? Pengeroposan tulang. Pengeroposan tulang, ya. Nah jadi kalau secara lengkapnya osteoporosis itu karena adanya pengurangan massa tulang, sehingga tulangnya itu jadi sensitif, jadi rawan patah. Nah dari yang saya baca dari beberapa jurnal bahwa ternyata osteoporosis ini tuh nggak ada gejalanya. Jadi dia baru tahu kalau dia osteoporosis pas sudah patah, udah rapuh, rata-rata kayak gitu. Nah makanya jadi harus hati-hati. Jadi sebelumnya nggak tahu ya? Iya, tidak terdeteksi gitu. Nah ternyata osteoporosis ini tuh lebih banyak menyerang wanita daripada laki-laki. Nah karena pada wanita itu terjadi penurunan hormon estrogen, yang kalau perempuan kan estrogen, kalau laki-laki kan menghasilkan testosteron. Nah kalau perempuan itu penurunan estrogennya sejak usia 35 tahun, sedangkan kalau pada laki-laki itu penurunan testosteronnya 65 tahun. Nah kok bisa sih hormon ini berhubungan sama tulang gitu? Nah kenapa? Karena 2 hormon ini itu berperan dalam membantu menyerap si kalsium ini supaya bisa masuk ke tulang. Nah kalau misalkan estrogen ini berkurang kan berarti mau kita konsumsi kalsium banyak tetap aja nggak keserap kan sama tulang gitu. Nah jadi itu fungsinya estrogen.
Nah, gimana sih supaya ibu bisa mencegah osteoporosis? Nah, yang pertama yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang berkalsium tinggi, contohnya tadi susu, gitu, atau enggak dengan penambahan suplemen. Nah, yang kedua yaitu penambahan suplemen estrogen. Tapi penambahan suplemen ini juga nggak bisa sembarangan sih, biasanya harus ada saran dari dokter atau mungkin dari apoteker harus berapa sehari atau harus dimakan sebelum atau setelah Jadi ada makan. aturan. Iya, ada aturannya. Nah, terus yang ketiga tetap olahraga dengan rutin atau dengan teratur. Terus yang keempat, hindari kopi, teh, rokok, dan minuman yang beralkohol. Nah, kenapa sih kok kopi sama teh dilarang? Karena kan banyak orang yang suka kopi sama teh ya, saya juga termasuk suka teh gitu. Nah, ternyata di kopi sama teh ini tuh ada yang namanya kafein. Nah, kafein ini nih yang bikin ngambil si kalsium dari tulang terus dibuang melalui air kencing. Nah, jadinya kan udah dimasukin ke tulang tapi diambil sama mereka, dicuri sama mereka terus dibuang. Makanya terjadi itu Iya, osteoporosis itu. jadi kalau bisa dihindarin. Nah, kalaupun emang pengen minum banget, ya seminggu sekali lah atau 2 minggu sekali gitu. Nah, yang kelima yaitu kurangi konsumsi gula dan garam. Sebelumnya saya mau ngulas lagi ya ibu ya. Nah, dari materi yang udah saya jelasin, menurut ibu apa sih pentingnya gizi buat ibu sebagai lansia? Iya, untuk menjaga kesehatan supaya badannya tetap fit gitu ya. Iya. Apalagi kan kalau udah tuh udah banyak yang harus dipantang gitu ya, nggak bisa semuanya dimakan. Udah ada yang dibatasi. Semenjak sakit mah ini tadi kan selalu makan ini apa cabai sekarang kurang. Terus saya mau nanya lagi Bu, dari materi yang saya sampaikan tadi, kira-kira apa aja ya upaya yang bisa ibu lakuin supaya ibu bisa melakukan menua tapi yang sehat, konsep menua yang sehat gitu? Apa ya, itu soal makanan, menjaga keseimbangan tubuh, ini berat badan. Terus makanannya juga ada yang dipantang, ada yang harus ditingkatkan. Iya, insya Allah. Ya, tetap olahraga. Iya, ini sepeda. Ya, saya juga kadang-kadang olahraga. Yang penting seminggu ada aja olahraga. Iya. Dulu saya tuh waktu di Tanah Abang rajin senam, di sini kan nggak ada. Lagi di sini kalau senam, Bu jangan kencang, udah tua, takut jatuh, kan di sana enggak. Ya, sekian Ibu pemaparan materi yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk Ibu. Terus semoga bisa diterapin yang tadi konsep-konsep menua sehatnya supaya Ibu juga lebih sehat. Tetap sehat walaupun udah umur 70, 80, 90 bisa panjang umur, amin. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan pas menyampaikan materi saya ada salah-salah kata. Terima kasih Bu untuk waktunya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan lebih singkatnya. Sebelumnya, perlu kita ketahui siapa sih yang sudah bisa disebut lansia? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 bahwa seseorang yang menginjak usia 60 tahun ke atas maka sudah bisa dikatakan lansia. Nah, ternyata pada lansia itu terjadi 3 perubahan. Yang pertama, yaitu perubahan pada fisiknya. Perubahan fisik yaitu ketika terjadi perubahan fungsi organ tubuh, seperti adanya penurunan indera pengecap, indera pendengaran, indera penglihatan, dan indera penciuman. Yang kedua yaitu perubahan mental. Nah, perubahan mental ini adalah kemampuan lansia dalam beradaptasi. Yang ketiga yaitu perubahan sosial, yaitu kemampuan lansia dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Lalu, kenapa ya ada lansia yang mengalami masalah gizi? Yang pertama yaitu adanya penurunan fungsi indera pengecap. Yang kedua, pada lansia sudah ada gigi yang tanggal sehingga mereka sulit untuk mengunyah. Yang ketiga yaitu adanya penurunan aktivitas. Yang keempat yaitu riwayat penyakit. Yang kelima yaitu konsumsi obat-obatan tertentu. Lalu bagaimana ya? Apakah lansia bisa sehat? Tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Di sini saya ada konsep menua sehat. Yang pertama yaitu dengan manajemen berat badan, yaitu untuk menjaga agar berat badan tetap stabil. Nah, ini bisa diukur dengan menggunakan tabel IMT. Cara menghitungnya yaitu adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dikali dengan tinggi badan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penghitungan IMT.
Rumus IMT sendiri adalah IMT sama dengan berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter dikali tinggi badan. Nah, kita ambil contoh, misalnya seseorang memiliki berat badan 60 kg dan tinggi badan 1,56 meter. Maka, ini bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus. 60 dibagi dengan 1,56 dikali 1,56. Maka 60 dibagi dengan 2,4336. Hasilnya adalah 24,65. Maka dalam rentang IMT dewasa, 24,65 adalah masih dalam rentang normal. Yang kedua yaitu pembatasan asupan, yaitu garam, gula, lemak, alkohol, dan rokok. Yang ketiga yaitu penambahan asupan, yaitu berupa serat dan kalsium. Yang keempat yaitu dengan mengkonsumsi suplemen. Yang kelima yaitu melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu atau mungkin sekedar menyiram tanaman. Yang keenam yaitu olahraga dengan teratur. Lalu, apa saja sih masalah gizi pada lansia? Yang pertama yaitu obesitas. Obesitas ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, pola makan, dan yang kedua adalah faktor metabolisme. Ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara pola makan dengan aktivitas yang dilakukan, sehingga tubuh tidak menghasilkan cukup energi untuk melakukan metabolisme terhadap makanan yang kita makan. Selanjutnya adalah kekurangan energi kronik, yaitu kekurangan energi dalam jangka waktu yang lama. Kekurangan energi kronik atau disingkat dengan KEK bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu karena adanya gigi yang tanggal sehingga sulit untuk mengunyah dan mengurangi nafsu makan. Yang kedua yaitu karena adanya penurunan fungsi indera pengecap sehingga lansia merasa makanannya tidak enak dan mengurangi nafsu makan. Yang ketiga yaitu bisa disebabkan oleh stres atau merasa kesepian. Selanjutnya adalah kekurangan zat mikro. Nah, zat mikro ini adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam porsi yang sedikit. Tetapi apabila tidak mengkonsumsi zat gizi mikro ini, maka akan berakibat fatal. Salah satunya yaitu osteoporosis. Apa sih osteoporosis itu? Osteoporosis adalah kondisi di mana adanya penurunan massa tulang sehingga tulang lebih rawan patah. Ternyata osteoporosis ini lebih banyak terjadi pada wanita loh. Kenapa ya? Pada wanita terjadi penurunan estrogen sejak usia 35 tahun. Sedangkan pada laki-laki terjadi penurunan testosteron sejak usia 65 tahun. Apa sih hubungannya estrogen dengan tulang? Ternyata estrogen ini berperan dalam membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang. Lalu, bagaimana sih supaya lansia bisa mencegah osteoporosis? Yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang berkalsium. Yang kedua yaitu mengkonsumsi suplemen estrogen. Yang ketiga yaitu olahraga dengan teratur. Yang keempat yaitu menghindari kopi, teh, alkohol, dan rokok. Yang kelima yaitu mengurangi konsumsi gula dan garam. Sekian kegiatan penjelasan saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampus atau dari mana? Iya, dari kampus. Kampus mana? Poltekkes Jakarta Ya, 3 di rumahnya Jatiwana. Bisa tadi kepotong